Hai, kembali lagi di Amnestipedia. Di episode kali ini, gue akan ngajak kalian kenal lebih jauh tentang apa itu hak perempuan, kenapa penting untuk dilindungi, dan kenapa kesetaraan gender itu penting. Mulai dari risih di catcall di jalan, dilarang sekolah tinggi-tinggi karena katanya susah dapet jodoh, trauma menyintas kekerasan seksual, atau bahkan jadi korban perkawinan anak dan perdagangan orang, hak perempuan di seluruh dunia masih terancam. Di Indonesia, jutaan perempuan sudah jadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dan gue adalah salah satunya. Tapi selain sebagai seorang penyintas, gue juga adalah seorang anak, kakak, rekan kerja, teman, perempuan, dan juga seorang manusia. Di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan pernah jadi korban kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang menyerang seseorang hanya karena gendernya. Kekerasan berbasis gender sendiri menyerang kerentanan yang berakar dari stereotip gender yang salah. Misalnya, perempuan dianggap lebih lemah derajatnya dibanding atau lebih rendah dari gender lainnya, lebih lemah, pasif, dan masih banyak lagi. Karena ketidaksetaraan gender juga, setiap harinya 137 perempuan di dunia dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri. Lebih dari 15 juta perempuan usia 15-19 tahun juga jadi korban pemerkosaan. Padahal perempuan juga manusia, punya kesempatan dan hak asasi yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Kalau gitu, kenapa harus ada perjuangan khusus untuk hak perempuan? Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang secara spesifik dialami perempuan. Misalnya, kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, diskriminasi berbasis gender, misalnya upah lebih rendah, atau kurangnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, itu sangat-sangat merugikan perempuan hanya karena gender mereka adalah perempuan. Sebenarnya udah banyak aturan yang melindungi hak perempuan. Misalnya di global ada CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, perjanjian internasional ini sebenarnya mewajibkan seluruh negara yang tanda tangan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan. Indonesia sendiri sih udah tanda tangan ya, jadi harusnya semua bentuk kebijakan, peraturan maupun penegakan hukum di Indonesia itu udah menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Kalau di Indonesia sendiri, aturan untuk melindungi hak perempuan dan anak perempuan itu udah banyak. Misalnya ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahkan ada di kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sendiri. Tapi masih ada satu payung hukum yang masih kurang. Penanganan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual itu sampai sekarang belum ada undang-undangnya. Padahal korban semakin banyak. Dan misalnya nih, kasus pelecehan terhadap orang dewasa, dan itu bukan nggak cuma untuk perempuan doang ya, laki-laki dan gender lainnya juga bisa kena. Itu belum ada undang-undang yang bisa mengadili pelakunya dan juga memberi perlindungan maupun pemulihan untuk korbannya. Makanya, banyak masyarakat gigih banget dukung kampanye sahkannya RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, RUU PKS ini kan udah diusulkan sejak 2012. Sekarang sih pembahasannya makin gencar, tapi seharusnya DPR juga tetap mengikut sertakan, mendengar, dan juga mengakomodasi masukan-masukan dari masyarakat dan juga penyintas yang udah selama ini aktif advokasi untuk RUU PKS. Apakah isu hak perempuan cuma bisa didukung sama perempuan doang? Laki-laki bisa nggak sih dukung hak perempuan? Jawabannya, bisa dong. Contohnya nih, di rumah. Bisa ada pilihan untuk berbagi tanggung jawab, seperti misalnya tugas mencari nafkah dan juga tugas mengurus urusan domestik itu bisa dibagi. Dan bahkan nggak cuma di rumah aja, di tingkat tempat kerja, nasional maupun global, kesetaraan gender itu juga bisa diperjuangkan oleh semua orang. Kalau di tempat kerja, kalau upah perempuan dan laki-laki udah setara, semua orang jadi bisa mengembangkan potensi maksimal mereka, bahkan keluar dari kemiskinan struktural yang selama ini merugikan perempuan secara tidak proporsional karena diskriminasi gender tadi. Di tingkat negara maupun di tingkat internasional, keterwakilan perempuan yang lebih banyak dalam pemerintahan dan sebagai pemangku kebijakan itu bahkan nggak cuma bisa mendorong kebijakan yang inklusif gender ya, tapi juga mendukung perdamaian dunia, bahkan pembangunan internasional yang lebih baik. Misalnya, suatu negara bisa bikin kebijakan luar negeri untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih banyak di perdamaian dunia maupun memperkuat peran dan hak-hak pekerja perempuan di seluruh dunia melalui kerjasama-kerjasama internasional. Kalau kita semua dukung hak perempuan dan kesetaraan gender, semua orang bisa jadi punya hak dan kesempatan yang setara, tidak terbatasi oleh stereotip gender dan ketidakterbatasan.
Gimana? Udah makin paham soal perempuan? Sebarkan video ini dan kunjungi artikel lebih banyak di amnesty.id/amnestypedia. Dukung juga gerakan-gerakan untuk hak perempuan seperti Sakan RUU PKS ya.